Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPA kelas 9 semester yang kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Apa saja yang akan kita pelajari? Bagian-bagian yang kita pelajari adalah A. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, B. Teori dasar kemagnetan, dan C. Kemagnetan dalam produk teknologi. Kita lihat yang pertama. Konsep awal, magnet itu dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Perhatikan animasi berikut ini. Ada sebuah magnet yang kita gerakkan di atas benda-benda yang ada di bawah. Di sana ada berlian, ada gunting, ada kunci, ada kayu, ada kertas atau gulungan kertas, ada bola. Ternyata magnet tersebut hanya menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Kita bahas yang pertama, yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, migrasi penyu. Yang kedua, migrasi salmon. Yang ketiga, migrasi burung. Yang keempat, migrasi dalam tubuh bakteri. Dan yang kelima, migrasi lobster duri. Tahukah kalian apa pengertian dari migrasi? Migrasi adalah perpindahan dari sebuah komunitas atau individu, dalam hal ini adalah binatang, dari satu tempat ke tempat yang lain. Coba kalian pelajari di LKS, di situ ada berapa macam migrasi di dunia ini. Silahkan kalian baca. Pada gambar animasi berkaitan dengan migrasi burung yang nomor 3. Migrasi tersebut terjadi dalam 1 tahun, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Hampir 118 spesies yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini dari satu benua ke benua yang lain secara besar-besaran. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca LKS halaman 4 dan halaman 5. Silahkan dipelajari. Di situ menceritakan banyak tentang migrasi-migrasi yang sudah saya sebutkan tadi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah selesai, silahkan kerjakan soal dan tugas yang ada di halaman 5 tersebut. Berikut ini, marilah kita saksikan sebuah video, tayangan video tentang migrasi atau perpindahan dari hewan-hewan yang saya sebutkan tadi, untuk mengetahui atau memahami yang lebih jelas tentang migrasi tersebut. Apa yang menyebabkan hewan-hewan tersebut bermigrasi, atau ketika hewan-hewan tersebut bermigrasi, mereka menggunakan panduan apa, atau istilahnya GPS apa. Ternyata hewan-hewan itu memanfaatkan medan magnet untuk melakukan migrasi. Oke, silahkan kita lihat video berikut ini. Adik-adik, di dalam tubuh ikan salmon terdapat kandungan magnet sehingga dapat mendeteksi arah medan magnet bumi. Olehnya itu, ikan salmon tidak pernah tersesat. Nah, selain ikan salmon, ada beberapa jenis hewan lain yang memanfaatkan medan magnet bumi dalam melakukan migrasi loh.
Beberapa jenis burung, misal burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi penyu sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok. Penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Lobster duri merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Loughman meneliti kemampuan lobster ini untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Hewan lain yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi adalah paus. Sayangnya, migrasi yang dilakukan oleh paus tidak seberuntung hewan lain, karena dalam perjalanannya banyak kawanan paus yang tersesat. Kamu mungkin pernah melihat berita di televisi atau membaca di koran tentang paus yang terdampar. Tahukah kamu mengapa paus tersebut dapat terdampar? Salah satu penyebab terdamparnya paus adalah karena cedera akibat berbenturan dengan paus lain, sehingga sistem navigasi paus menjadi kacau dan akhirnya tersesat lalu terdampar. Tahukah kamu bahwa di dalam tubuh bakteri magnetotaktik bakteria terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom? Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetik atau greigite yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan di bidang kesehatan. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Bagaimana adik-adikku semuanya? Menarik bukan video yang kalian lihat tadi? Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu teori dasar kemagnetan. Apa yang akan kita pelajari tentang teori dasar kemagnetan tersebut? Yang pertama, konsep gaya magnet. Yang kedua, teori kemagnetan bumi. Yang ketiga, gaya Lorentz. Yang keempat,
induksi elektromagnetik. Kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, adik-adikku bisa melihat di situ ada beberapa magnet, bentuk-bentuk magnet yang ada di alam ini atau di yang kita kenal. Ada magnet batang, ada magnet U, juga magnet batang, ada magnet bintang, ya, ada magnet lingkaran, ada yang magnet bentuk begini dan lain sebagainya. Tahukah kamu atau tahukah kalian dari mana asal-usul kemagnetan itu? Seperti pada gambar ini, itu adalah penemuan magnet pertama kali di dunia. Kata magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama suatu daerah di Asia kecil, di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Inilah batu besi itu. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200. Seperti ini ya, magnet. Sekarang kita pelajari di alam ini ada yang kita sebut sebagai, atau benda-benda di alam ini ada yang kita sebut sebagai bahan magnetik dan non-magnetik. Bahan magnetik atau yang kita sebut sebagai ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Maksudnya adalah dibuat magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobar. Ini. Kemudian yang kedua, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik itu terdiri dari bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Ini tidak dapat dibuat magnet. Contohnya adalah aluminium dan platina. Kemudian bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya adalah seng dan bismut. Sebenarnya, mengapa sebuah benda itu dapat menjadi magnet atau dapat dibuat magnet atau dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam? Konsepnya adalah semacam ini. Benda di sebelah kanan itu adalah magnet, sementara benda yang di sebelah kiri itu bukan magnet. Apa bedanya? Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Jadi ini yang tanda panah ini kita ibaratkan sebagai magnet elementer atau sifat-sifat pembawa magnet. Besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Ini kita perhatikan di sini tidak teratur antara satu dengan yang lain. Ada ke bawah, ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke samping, ada ke atas, dan seterusnya. Sementara yang di sebelah kanan dia merupakan magnet, maka magnet elementernya adalah teratur arah panahnya, semuanya ke kanan. Besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Magnet elementer pada besi mudah diarahkan. Jadi ini besi ya. Sementara kalau magnet elementer pada baja sukar diarahkan. Ini adalah perbedaan dari besi dan baja. Jadi mengapa baja sering dipakai sebagai magnet tetap atau permanen. Bagaimana pengaruh magnet pada magnet-magnet elementer benda yang bersifat magnetik dan non-magnetik? Nah,
Perhatikan animasi berikut ini. Ini sebuah tembaga yang mana magnet elementernya tidak teratur, kemudian didekati oleh sebuah magnet, maka dia menjadi magnet, tetapi ketika ditinggalkan oleh magnet itu dia kembali lagi. Sementara kalau besi didekati oleh sebuah magnet, kemudian magnet elementernya itu berubah arah dengan arah yang sama, dan ketika magnet itu meninggalkannya, maka dia tetap seperti itu. Perhatikan sekali lagi ya. Nah, ini adalah besi, kemudian terpengaruh magnet, arahnya sama semua, dan ketika magnet ditinggalkan dia tetap. Sementara kalau tembaga ketika didekati oleh magnet, maka di situ ada perubahan, tapi ketika ditinggalkan magnet dia kembali ke semula. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari sebuah magnet. Magnet itu memiliki dua kutub. Seperti pada gambar, ini adalah kompas, ini adalah sebuah magnet yang di atasnya diletakkan serbuk-serbuk besi, sehingga serbuk besi itu membentuk garis-garis gaya magnet di atasnya. Begitu magnet itu mempunyai kutub. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara atau N, ini N, dan kutub selatan, yaitu S. N itu dari bahasa Inggris north atau utara, sementara S itu dari bahasa Inggris juga south atau selatan. Sifat-sifat dari kutub magnet. Apabila dua buah magnet kita interaksikan atau kita dekatkan, maka akan mempunyai interaksi atau menunjukkan sifat-sifat kutub magnet. Kutub tidak senama tarik-menarik. Maksudnya, kalau utara dengan selatan didekatkan, maka kedua kutub tersebut akan saling tarik-menarik. Di dalam gambar ini, apabila north utara didekatkan dengan south selatan, maka akan saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang senama akan tolak-menolak. Misalnya seperti ini. Kutub selatan dengan kutub selatan saling didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Sementara yang di sini kutub utara dan kutub utara saling didekatkan, akan saling tolak-menolak. Bagaimana cara membuat magnet? Ada beberapa cara untuk membuat magnet. Yang pertama dengan gosokan. Apabila sebuah benda ingin kita jadikan magnet, maka benda tersebut dapat kita gosok dengan benda yang sudah menjadi magnet, seperti pada gambar ini. Dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Nah, ini sering keluar soal yang berkaitan dengan ini. Coba perhatikan animasi ini. Di sana ada kutub merah utara, kutub biru selatan, atau kadang-kadang magnet yang lain itu kebalikannya, yang biru itu utara, yang merah itu selatan. Kita ambil yang pertama aja, yang merah adalah utara, biru adalah selatan. Maka apabila yang kutub utaranya kita gosokkan berulang-ulang, maka
benda yang kita gosok tadi akan menjadi magnet dengan kutub-kutub magnet yang selalu berlawanan di ujung bahannya. Ini sebelah kanan ini kan kita tidak tahu magnet utara atau magnet selatan. Tapi kalau dia sudah menjadi magnet dan yang kita gosokkan utara, maka yang di ujung ini adalah selatan. Jadi berlawanan dengan magnet yang ini, selatan. Ingat ya. Jadi kalau seandainya kutub selatan yang dipakai untuk menggosok, maka di sebelah kanan ini akan kutub utara. Paham ya adik-adikku semua? Yang kedua, dengan menggunakan arus listrik atau dengan istilah elektromagnetik. Di sini ada arus listrik elektromagnetik menjadi magnet. Ini ada sebuah gambar. Di situ ada baterai, kemudian ada kumparan yang terbuat dari tembaga. Di dalamnya ada paku atau besi. Kemudian ujung dari kumparan tersebut dihubungkan ke kutub-kutub pada baterai. Kemudian di sini ada sebuah klip, dan ketika ini dihubungkan maka akan ada arus listrik yang mengalir di sini dan kumparan ini akan menjadi magnet. Dan ketika ini menjadi magnet, maka dia dapat menarik klip yang terbuat dari besi. Perhatikan ini juga. Ini ada sebuah batang, kemudian di kumparan itu yang seperti ini ya, dibuat kumparan, kemudian ujung-ujung kumparan ini dihubungkan dengan baterai atau aki. Maka ketika di-on-kan atau dialirkan arus listrik, maka kumparan tersebut akan bersifat seperti magnet. Karena bersifat seperti magnet, maka dia juga mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Nah, bagaimana cara menentukan kutub utara dan kutub selatan yang ada pada kumparan yang berarus listrik ini? Arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Berikut ini ya. Nah, ini sebuah kumparan yang melingkar-lingkar, maka kita menggunakan kaidah tangan kanan yang dikepalkan. Seperti ini ya. Kepalkan tangan kanan. Jadi ibu jari ini dianggap sebagai kutubnya, sementara keempat jari yang lain ini sebagai arus listriknya. Keempat jari itu adalah arah arus listrik, sementara ibu jari itu adalah arah kutub utaranya, N. Ini menuju ke kutub utara. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan induksi. Bagaimana dengan induksi? Kita lihat dulu keterangannya. Bila besi dan baja didekatkan, tidak menyentuh ya, pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadi magnet seperti ini atau terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Jadi ini adalah sebuah magnet kutub utara ya. Kemudian ini sebuah besi dan baja didekatkan tapi tidak menyentuh, maka dia akan menjadi magnet walaupun tidak ada sentuhan. Ini besi, ketika dijauhkan lagi dia sudah hilang, tapi kalau baja setelah dijauhkan tetap menjadi magnet. Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja tetap mempertahankan sifat magnet. Magnet menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Medan magnetik adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Ini ada sebuah magnet, ini utara, ini selatan. Kemudian
di daerah di sekitar magnet tersebut terdapat medan magnet. Garis-garis gaya magnet atau fluks magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik. Nah, pada gambar seperti ini sebuah magnet, kemudian di situ ada garis-garis gaya magnet. Kemudian ada magnet jarum yang dipergunakan untuk menunjukkan arah dari garis-garis gaya magnet atau fluks magnetik. Sifat dari garis-garis gaya magnetik. Perhatikan gambar animasi. Jadi garis-garis gaya magnet itu berawal dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Garis-garis gaya magnet ini jumlahnya banyak, tidak hanya satu atau dua, dan antara satu garis-garis gaya magnet dengan satu garis-garis gaya magnet yang lain tidak saling berbenturan. Pada bagian kutubnya terdapat garis-garis gaya magnet yang rapat. Di kutub utara ini keluar, di kutub selatan ini masuk, dan di bagian kutubnya tersebut mempunyai jumlah garis-garis gaya magnet yang lebih rapat dari di bagian tengahnya. Kalau seandainya antara dua magnet itu dihubungkan seperti ini, maka dia juga akan mengalami perubahan garis-garis gaya magnet keluar dari magnet yang satu dari kutub utara dan masuk ke kutub yang selatan magnet yang lain. Jadi kesimpulannya, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat, yaitu di kutub-kutubnya tadi. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Bumi memiliki sifat magnetik juga. Kita perhatikan ini bumi, ini ada kutub utara, kutub selatan, kemudian di pertebaran magnet jarum. Jarum kompas selalu menunjukkan arah utara selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat magnetik. Bagaimana sifat magnetiknya? Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah kutub utara geografi bumi. Kutub utara. Nah, ini kutub selatan geografi bumi. Kutub selatan. Kutub utara dari magnet batang imajiner terdapat di dekat kutub selatan geografi bumi. Dan kutub selatan magnet batang imajiner terdapat di dekat kutub utara geografi bumi. Ternyata antara kutub geografi dengan kutub magnetnya itu saling berlawanan. Seperti ini. Perhatikan gambarnya. Jadi, kutub selatan magnet bumi terdapat di kutub utara geografi bumi. Sementara kutub utara magnetik bumi berada di kutub selatan geografi bumi. Sekarang kita bahas tentang sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografi dengan arah utara selatan kompas. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ini arah utara geografi, sementara ketika kita menyiapkan magnet jarum,
atau kompas misalnya, maka kutub utaranya akan menyimpang, tidak sesuai dengan kutub utara bumi. Nah, penyimpangan ini disebut sebagai sudut deklinasi. Sementara kalau sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk medan magnetik atau garis-garis gaya magnet di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi. Misalnya ini adalah garis-garis gaya magnetnya, maka yang kita sebut horizontalnya itu adalah ini, maka sudut antara garis-garis gaya magnet ini dengan horizontal bumi ini disebut sebagai sudut inklinasi. Ya, dengan arah datarnya. Demikian adik-adikku untuk video yang pertama ini, yaitu tentang kemagnetan. Nanti kita akan membahas tentang manfaat dari kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari untuk video yang kedua. Salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.